Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian sekaligus video edukasi yang berjudul Peran Platform Media Sosial dalam Menyebarkan Informasi Anti Investasi Bodong. Di era digital seperti sekarang ini, hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial sebagai sumber informasi sehari-hari. Tidak hanya untuk hiburan, media sosial juga menjadi tempat masyarakat mencari informasi mengenai pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga investasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai risiko. Salah satunya adalah maraknya investasi bodong yang banyak beredar melalui media sosial. Oleh karena itu, melalui video ini kami ingin menjelaskan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban investasi bodong. Selain menjelaskan materi, kami juga akan memaparkan hasil kuesioner yang telah kami sebarkan kepada responden. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi Sebelum kita masuk ke semua. materi, perkenalkan kami anggota dari kelompok 13 yang terdiri dari Anindya Pratiwi, Intan Pratiwi Cumai, dan Sebelum Musyaibah. membahas hasil penelitian, terlebih dahulu kami akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Saat ini, perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat. Hampir setiap orang memiliki akses ke media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, maupun X atau Twitter. Berbagai informasi dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan penawaran investasi bodong. Biasanya, mereka menawarkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat tanpa menjelaskan risiko investasi secara jelas. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya tertipu karena kurang memahami cara membedakan investasi yang legal dengan investasi ilegal. Banyak korban tergiur karena melihat promosi yang menarik atau testimoni palsu yang tersebar di media sosial. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memiliki peran penting sebagai media edukasi. Dengan adanya konten-konten edukatif mengenai investasi, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami ciri-ciri investasi yang aman dan mampu menghindari berbagai bentuk penipuan investasi. Berdasarkan kondisi tersebut, kami tertarik untuk mengetahui bagaimana peran media sosial dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi serta mencegah penyebaran investasi bodong. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah mengetahui apakah media sosial benar-benar memiliki peran dalam menyebarkan informasi mengenai anti-investasi bodong kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah mengetahui apakah informasi yang diperoleh melalui media sosial mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi yang aman. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi investasi yang disampaikan melalui media sosial, terutama apabila informasi tersebut berasal dari akun resmi pemerintah atau lembaga keuangan. Terakhir, kami ingin mengetahui apakah media sosial dinilai efektif sebagai sarana kampanye edukasi untuk mencegah masyarakat menjadi korban investasi bodong. Dengan mengetahui hasil tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai media edukasi keuangan. Untuk memperoleh data penelitian, kami menggunakan metode survei melalui Google Form. Kuesioner disebarkan kepada 24 responden dengan menggunakan skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terdapat 10 pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, pengalaman memperoleh informasi investasi, tingkat kepercayaan terhadap informasi tersebut, serta pandangan responden mengenai efektivitas media sosial dalam memberikan edukasi anti investasi bodong. Setelah seluruh data terkumpul, kami melakukan rekapitulasi jawaban responden dan menganalisis hasilnya untuk mengetahui kecenderungan pendapat responden terhadap
terhadap setiap pertanyaan yang Selanjutnya, diajukan. karakteristik responden. Sebanyak 24 responden telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Data yang kami kumpulkan meliputi identitas umum responden seperti usia, jenis kelamin, universitas, fakultas, serta program studi. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden yang mengikuti penelitian ini. Dengan mengetahui karakteristik responden, hasil penelitian dapat dipahami dengan lebih baik karena menunjukkan siapa saja yang memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang telah disebarkan. Selanjutnya, kami akan membahas hasil jawaban responden pada setiap pertanyaan yang telah diajukan. Hasil kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat diketahui bahwa hampir seluruh responden aktif menggunakan media sosial setiap hari. Dari 24 responden, sebanyak 12 orang menyatakan sangat setuju dan 11 orang setuju bahwa mereka menggunakan media sosial setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain itu, sebagian besar responden juga mengaku pernah memperoleh informasi mengenai investasi melalui media sosial. Hal ini membuktikan bahwa media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media penyebaran informasi mengenai dunia investasi. Meskipun masih terdapat beberapa responden yang bersikap netral, secara umum dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai investasi. Selanjutnya, kami membahas mengenai kemudahan memperoleh edukasi investasi melalui media sosial. Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa media sosial memudahkan mereka memperoleh informasi mengenai investasi. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai platform media sosial telah dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa konten mengenai anti-investasi bodong cukup mudah ditemukan di media sosial. Konten tersebut dapat berupa video pendek, infografis, artikel, webinar, maupun edukasi dari lembaga resmi seperti OJK dan instansi pemerintah lainnya. Dengan semakin banyaknya konten edukatif tersebut, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempelajari cara mengenali investasi ilegal sehingga dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden menyatakan bahwa informasi mengenai investasi yang disampaikan melalui media sosial mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi saat ini dibuat lebih menarik, misalnya menggunakan video animasi, infografis, maupun konten singkat yang mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Selain itu, mayoritas responden juga mengaku menjadi lebih waspada terhadap investasi bodong setelah melihat berbagai konten edukasi yang beredar di media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak positif apabila digunakan secara tepat. Semakin banyak masyarakat memperoleh edukasi mengenai investasi, maka semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memutuskan berinvestasi. Hasil dari kuesioner adalah kami ingin mengetahui tingkat kepercayaan responden terhadap informasi yang diperoleh melalui media sosial. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden menyatakan lebih percaya terhadap informasi yang berasal dari akun resmi pemerintah maupun lembaga keuangan dibandingkan akun pribadi atau influencer. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas sumber informasi menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, sebagian besar responden juga berpendapat bahwa media sosial merupakan sarana efektif untuk melakukan kampanye anti-investasi bodong. Melalui media sosial, informasi dapat disebar dengan cepat kepada masyarakat luas sehingga edukasi dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang singkat. Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi mengenai anti-investasi bodong. Mayoritas responden aktif menggunakan media sosial setiap hari dan menganggap media sosial sebagai salah satu sumber informasi mengenai investasi. Selain itu, responden juga menilai bahwa konten edukasi yang disampaikan melalui media sosial mampu meningkatkan pemahaman serta kewaspadaan terhadap berbagai bentuk investasi ilegal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih mempercayai informasi yang berdasarkan dari akun resmi dibandingkan sumber yang tidak jelas. Oleh karena itu, lembaga pemerintah,
OJK, serta institusi keuangan perlu terus meningkatkan edukasi melalui media sosial agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya. Edukasi. Sebagai penutup pembahasan, kami ingin memberikan beberapa tips sederhana agar terhindar dari investasi bodong. Yang pertama adalah periksa legalitas perusahaan atau platform investasi melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kedua, jangan mudah tergiur oleh janji keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat, karena pada dasarnya setiap investasi memiliki resiko. Ketiga, pelajarilah lebih dahulu produk investasi sebelum menanamkan dana. Jangan hanya percaya pada testimoni atau promosi yang beredar di media sosial. Keempat, pastikan informasi yang diperoleh berdasarkan dari sumber yang terpercaya, seperti akun resmi pemerintah, OJK, maupun lembaga keuangan yang memiliki izin. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat menjadi investor yang lebih cerdas dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan investasi. Baik, selanjutnya adalah penutup. Demikian presentasi sekaligus video edukasi yang kami sampaikan mengenai peran platform media sosial dalam menyebarkan informasi anti-investasi bodong. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi sebagai media edukasi yang mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Mari kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dengan selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya, serta turut menyebarkan edukasi yang benar agar semakin banyak masyarakat yang terhindar dari investasi bodong. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih